Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan saat ini terambil di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus, sebab Dialah sumber hidup kita. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah, sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang untuk menjadi kuat tidaklah mudah. Sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Ujian atau masalah yang datang itu tidak akan pernah terduga sebelumnya. Jadi setiap hari kita perlu membekali diri dengan iman dengan firman Tuhan. Mazmur pertama ayat 2 dan 3 mengatakan, mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat, bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Kita juga harus melakukan firman Tuhan supaya saat ada masalah, kita tidak akan menjadi goyah. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus merenungkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Sahabat-sahabatku di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita ingat apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita saat ini. Pesan yang pertama adalah untuk menjadi kuat hendaklah kita tetap bersuka cita. Sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan sukacita yang dunia ini tawarkan. Bersukacitalah karena Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain itu, kita wajib memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita akan dikuatkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah dalam hidupmu, beban, pergumulan, masalah, jangan itu membuat sukacita hilang dari kehidupan kita. Karena ketika sukacita itu hilang di dalam kehidupan kita, maka kecillah kekuatan kita. Oleh sebab itu, milikilah gaya hidup yang bersukacita di dalam Tuhan, karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Sukacita kita bukan terletak kepada apa yang ada di luar kita. Sukacita kita tidak bersumber karena banyaknya uang, karena tingginya jabatan, karena hal-hal yang lahiriah. Tapi sumber sukacita kita adalah Tuhan. Maka ketika kita memiliki gaya hidup yang bersukacita, kita akan menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi persoalan tantangan dalam kehidupan kita. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita saat pagi hari ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita yang pagi hari ini adalah untuk menjadi kuat, kita harus memiliki kerendahan hati. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau merendahkan hati, kita akan mampu menerima firman Tuhan. Sebaliknya, jika kita merasa mampu, kuat, pandai, kemudian tidak membutuhkan Tuhan dan mengabaikan kehadirannya, kita sendiri yang akan mengalami kerugian. Kita sangat membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi kondisi dunia yang begitu kuat pengaruhnya, seperti kuatnya sebuah kota yang bernama Yeriko, di mana di dalamnya banyak kejahatan, banyak tantangan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk
tetap kuat menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Kita tidak perlu melatih fisik kita, badan kita, otot kita untuk menjadi kuat, tetapi milikilah kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati kita akan mampu menerima firman Tuhan dengan sukacita. Maka ketika firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, itulah yang akan menguatkan kita, itulah yang akan meneguhkan kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita saat ini adalah untuk menjadi kuat kita harus punya sikap yang selalu siap sedia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai prajurit Tuhan harus siap berperang. Setelah diperlengkapi dengan senjata pedang roh, yaitu firman Tuhan, kita juga harus hidup sebagai anak-anak terang, dengan tidak menuruti kegelapan dunia yang penuh dengan pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati yang merupakan ciri kehidupan yang lama. Sebaliknya, kita harus bangun dari tidur karena keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Waktu kita menjadi percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Kita harus hidup di dalam Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Waspada, janganlah tidur sambil menunggu pedang seperti yang dilakukan oleh Raja Saul. Dia tidur dan tombaknya terpancung di tanah di sebelah kepalanya, sementara semua pengawalnya tidur mengelilinginya. Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul sebagai balas dendam, tetapi dia tidak melakukannya. Daud hanya mengambil tombaknya lalu pergi ke atas bukit dan berseru menyalahkan pengawal Saul yang tidak menjaga tuannya dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus rela diperbarui terus-menerus bagaikan tanah liat yang dibentuk menjadi bejana yang indah melalui proses penempaan dan pembakaran api yang panas menyengat. Betapapun panasnya api tantangan dan masalah yang kita alami, kita berada di dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya jangan menyerah, jangan putus asa, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena masalah itu bisa jadi menjadi alat di tangan Tuhan untuk menempa kita menjadi pribadi yang kuat. Mungkin juga masalah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguji kita, apakah kita setia bergantung kepada Tuhan atau tidak. Itu pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan yang keempat pagi hari untuk kita, untuk menjadi kuat kita harus bersandar kepada Tuhan. Haleluya, tidak ada cara lain. Karena ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita bersandar pada kekuatan kita, kita akan lemah dan kita akan kalah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita mengandalkan manusia atau kekuatan dan kepandaian diri sendiri, tetapi berubahlah dan bersandarlah kepada Tuhan. Belajarlah rendah hati serta taat kepada kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan diperlengkapi oleh kekuatan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dengan demikian kita boleh mengalami kemenangan-kemenangan ketika menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Ingat, Tuhan Yesus turun ke dunia dan mati mengalahkan musuh kita, yaitu maut. Jika musuh kita sudah dibinasakan, dikalahkan, artinya apa? Persoalan kita, ngasihkah kita khawatir akan kehidupan ini? Tentu tidak. Karena kita punya Yesus, punya pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Oleh sebab itu, mari kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Karena itu jadilah kuat di dalam Tuhan, agar kita memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sejenak sebelum kita beraktivitas hari ini, kita ingat pesan Tuhan ini. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jangan menjadi lemah, jangan gampang putus asa. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, tantangan hidupmu hari ini, ingat, masih ada Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus ketika kita mau duduk diam.
bersekutu memuji memuliakan Tuhan, terlebih lagi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah sumber kekuatan kita ketika kita menghadapi persoalan. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita menyerahkan seluruh waktu kita, hidup kita, pekerjaan kita hari ini, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman pagi hari ini. Secara khusus hamba mau berdoa untuk setiap pribadi yang menyaksikan program motivasi pagi ini. Ketika mereka punya persoalan, baik persoalan dalam pekerjaan, persoalan sakit penyakit, persoalan dalam keluarga, persoalan ekonomi, hamba berdoa di dalam nama Yesus, jangan biarkan mereka menjadi lemah, jangan biarkan mereka menjadi putus asa, tetapi biarlah mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Engkau topang, Engkau berkati hidup mereka. Biarlah di setiap pergumulan persoalan yang dihadapi, mereka tetap bergantung dan bersandar kepada Engkau, dan pada akhirnya mereka akan menemukan jalan keluar yang terbaik yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini hanya di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat bekerja, lakukanlah segala sesuatu dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, jangan lemah, jangan putus asa. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dialah sumber kekuatan kita sepanjang hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.